Seringkali, Malaysia membedah sejarah Melayu Malaysia dengan konsep alam Melayu dan Melayu Mahawangsanya, dengan mendeskripsikan seolah-olah pusat Melayu terbesar ada di Malaysia. Dan alam Melayu juga Melayu Mahawangsanya yang mencakupi wilayah yang besar dan luas meliputi kawasan Asia Tenggara, Selandia Baru hingga ke Madagaskar. Akan tetapi, pendeskripsian apa itu Melayu menurut sejarawan Malaysia serasa terdengar janggal. Kenapa demikian? Pertama, di Malaysia pengertian Melayu itu identik dengan Islam, menganut adat istiadat Melayu, dan berbahasa Melayu dan penyebarannya yang sangat luas. Hal ini jelas bertolak belakang sekali dengan kenyataan Melayu di Indonesia. Ada poin-poin yang tidak relevan, karena sebagian Melayu Indonesia banyak yang bukan Islam, seperti di Medan, juga Kalimantan. Dari bahasa, apakah semua suku di Indonesia bisa menggunakan bahasa Melayu sebelum ada bahasa Indonesia? Jawabnya tentunya, tidak. Demikian pun dengan adat istiadat, tidak semua di Indonesia menggunakan adat Melayu. Diakibatkan dari pendeskripsian sejarah Melayu yang janggal ini, akhirnya Malaysia sering merasa dan mengklaim di Malaysia lah tempatnya peradaban Melayu. Yang melahirkan diaspora ke seluruh dunia, dan hal ini banyak terdapat di pernyataan-pernyataan orang Malaysia, dan ini salah satunya. Kalah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 dahulu. Akan tetapi, pernyataan-pernyataan Malaysia itu terbantahkan oleh pengakuan cewek Madagaskar ini yang jauh dari pendapat ungkapan orang-orang Malaysia itu. Sobat, jumpa lagi dengan saya dalam Gazebo NAS, tentu saja dengan Nur Hidayah Sardini saya. Saya kedatangan tamu dari jauh, tapi sudah dekat. Saya akan sapa Laina. Nama panjangnya? Andrea Mamsyun Dalalaina Tien. Saya tidak pernah hafal itu, susah sekali. Panjang sih, tapi bisa dipanggil Laina saja, Pak. Lain aja. Salam, ya. Pak. Gimana kabar? Kabar sehat, alhamdulillah. Ya, udah akrab ya dengan istilah-istilah Iya. Jawa termasuk Iyalah. Islamnya gitu ya. Lena, gimana sepanjang akhirnya kayak udah jadi orang Semarang? Berapa tahun sudah? Sudah 6 tahun lebih nih. 6 tahun ya? Oh, lama juga ya? Kan mau betah aja di Semarang. Iya, memang sudah lama banget. Iya. Ya, memang sudah, apa namanya ya, ini saya sebutkan rumah saya kedua ini, Indonesia. Tempat tinggal kedua ya, Iyalah. Semarang. Banyak orang di penggemar YouTube ini, kanal ini, udah mirip banget dengan orang Jawa. Oh, kalau orang dari kami sih ya sering dibilang gitu. Oh, kalian mirip kayak orang Indonesia banget loh gitu. Ya, mungkin karena itu ada hubungan sejarah kita ya. Historis ya. Iya. Sebenarnya orang Nusantara, tapi sebenarnya kan Madagaskar juga bagian dari Nusantara sih, Laina. Jadi Nusantara itu Laina harus tahu, dari Formosa, Taiwan, Selatan, sampai ke Madagaskar, sampai ke Samudra Hindia, tarik lagi ke Indochina, itu Nusantara hasilnya itu. Nah, tadi ngaku-ngaku rumah kedua, gimana itu? Iya, mengapa ya? Karena dari awal-awal ya, dari kecil sudah itulah yang diajarkan kepada kami. Kalau Indonesia itu memang salah satu sumber kami, kan? Nah, nenek moyang kami sudah dari dulu kami diajarkan dari Indonesia. Nah, mengapa saya bilang rumah saya kedua? Karena selain yang sejarah dulu waktu masa kecil itu kan, waktu datang di sini itu saya yakin banget ya memang ya kita ini saudara, karena banyak sekali similarity-nya gitu. Kesamaan ya? Iya, kesamaan. Jadi ya dari kehidupan sehari-hari, makanan,
apalagi sikapnya orang, budaya ya. Banyak yang mirip, Pak. Jadi saya merasa kayak di rumah saja di sini. Homey ya. Iyalah. Ya, merasa at home aja ya di Jawa ini ya. Iya. Bagian dari Indonesia tentu saja. Nah, tadi soal makanan. Emang apa sih samanya? Ya, samanya pertamanya adalah nasi. Oh, nasi. Ya, soalnya kami di Madagaskar itu makanan pokoknya adalah nasi. Nah, nasi sama lauk. Ya, lauk itu di kami lauka. Lauka. Ya, Di Indonesia lauk, di sana lauka ya. Apa saja sih lauknya ya sama dengan di Indonesia, ikan, daging, nak sayur juga. Daging sapi biasanya. Iya. Tapi mungkin dirasanya yang agak ada perbedaan dikit ya. Misalnya di sini agak ke manis, terus agak ke pedas. Ke pedas. Iya, tetapi di kami lebih asin. Ya, asin. Ya, tapi asin normal ya, bukan yang terlalu asin gitu. Tapi ada sih orang yang mau makan yang pedas tapi nggak ada makanan yang langsung pedas gitu. Nah, itu saja sih mungkin perbedaannya. Makanan lauk tadi ya. Iya. Misalnya pola lingkungan, rumah lah apa gitu. Iya. Ada yang mirip juga. Misalnya bentuknya rumah di kami itu mirip-mirip banget seperti di Indonesia. Saya lihat juga di Asia, terutama di Indonesia juga ya, yang atapnya segitiga gini. Oke, ini ya. Iya. Di kami juga kan kotak dia, terus atapnya itu segitiga. Iya. Dan itu tidak gampang ditemukan di Afrika misalnya. Iya. Afrika kebanyakan adalah lingkar gini ya. Iya. Pakai rumbia khas itu. Madagaskar. Iya kan? Tapi begitu masuk ke Kepulauan Madagaskar, sudahlah mirip dengan kebanyakan rumah di Indonesia. Iya, betul. Kalau gitu ceritanya, Laina pasti makin yakin dong bahwa nenek moyang Laina, nenek moyang Madagaskar, berasal muasal dari Nusantara. Iya, betul. Gimana tuh? Iya, dari yang saya bilang tadi itu kan sisi budaya, sikap orang, bentuk rumah, perilaku tadi. Ya, perilaku itu kemarin. Terus bahkan sampai tidurnya, arahnya, pemakamannya. Iya, logika itu kan membuat saya lebih makin yakin ya. Terus apalagi waktu saya datang di Indonesia itu melihat realitasnya iyalah. Terus kemarin itu pas saya ngobrol sama salah satu saudara ya, orangnya antropolog. Latar belakang antropologi. Terus itu kan makin meyakinkan kalau nenek moyang kita itu, kami itu dari Nusantara. Katanya dulu itu sebelum abad 10 itu sudah ada orang di Madagaskar. Nah, orang itu disebutkan Fazimba. Iya, Fazimba itu waktu kami masih kecil ya di sekolah yang diajarkan di sekolah itu tadi. Istilah yang kami menyebutkan nenek moyang kami. Ternyata Fazimba itu memang yang orang dari Nusantara. Itu terbukti dari penelitian mereka para antropologi dan sejarah itu loh, Pak. Oke teman-teman ya, demikian ya sekelumit cuplikan penjelasan dari seorang cewek Madagaskar yang mantep ya, meyakini bahwasanya nenek moyangnya itu berasal dari Indonesia ataupun Nusantara, khususnya di Indonesia. Hal ini berdasarkan persamaan fakta ya, dan dari di sana pun dari anak-anak ya usia dini sudah diceritakan bahwasanya nenek moyangnya itu berasal dari Nusantara, khususnya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena melihat persamaan-persamaan ini, dia meyakini bahwasanya memang benar nenek moyang Madagaskar, khususnya untuk
ras dari cewek ini itu keturunan dari Indonesia. Karena di Madagaskar itu juga ada ras Afrika juga ada, teman-teman ya, kulit hitam ya. Tapi untuk yang ini, yang nenek moyangnya cewek ini itu diyakini bahwasanya keturunan Indonesia. Berbeda fakta dengan pernyataan dari mantan Perdana Menteri ya, bahwasanya diaspora Malaysia itu hingga ke Suriname, hingga ke Madagaskar ya. Dan fakta-fakta itu pun tidak mendukung ya, seperti halnya di Suriname itu bukannya berbahasa Melayu tapi malah berbahasa Jawa. Hal ini justru menunjukkan bahwasanya di Suriname juga demikian, itu semua diaspora dari orang Jawa. Berarti diaspora Indonesia. Oke teman-teman, demikian sekelumit ya, ataupun beberapa cuplikan video tentang keyakinan dari gadis ataupun cewek Madagaskar ini tentang nenek moyangnya yang berasal dari Indonesia. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.